Tantangan yang paling utama yaitu dari pemilik, yaitu di saat kita menentukan judul, terus di saat kita mengalih bahasakan, itu yang tantangan pertama. Terus tantangan yang paling riskan yaitu pemahaman dari pemilik. Nama saya Nyoman Sujana. Saya sebagai koordinator tim Bagolontar Kabupaten Buleleng dari Penyuluh Bahasa Bali yang dinaungan tugas di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Baik, pada hari ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, kami dari tim Bagolontar Kabupaten Buleleng dari Penyuluh Bahasa Bali di Kecamatan Buleleng melaksanakan kegiatan konservasi atau bisa disebut perawatan naskah lontar milik Geria Lingga Singaraja yang berlokasi di lingkungan Lingga, Kelurahan Banyuasri. Kegiatan konservasi ini bertujuan agar naskah-naskah milik warga atau milik yang saat ini kita laksanakan yaitu milik Geria bisa terawat sehingga naskah-naskah milik Geria ini bisa terjaga atau bisa terlestarikan lagi sehingga naskah-naskah ini bisa awet gitu. Kebetulan saya bersama tim ini yaitu hanya melibatkan dari tim Penyuluh Bahasa Bali saja dalam lingkup tim Bagolontar, karena di Penyuluh Bahasa Bali itu ada beberapa bage, salah satunya ini tim Bagolontar. Jadi saya hanya mengajak tim Bagolontar di Kecamatan Buleleng. Inggit wasan titiang ida bagus Ariwijaya titiang seneng makin boleh amongan ring desa Blege Kecamatan Blabatuh Kabupaten Gianyar ring raine seneng makin puniki titiang boleh undangan puniki saking angge Penyuluh Bahasa Bali ring Kecamatan Buleleng. Nah, undangan punika indik ngewantu ngemargiang identifikasi kalih digitalisasi lontar tetamian sani kedue ring genah irki. Nah, sampun inunian titiang sampun nyarengin nah puniki wenten pitung cakepan lontar. Nah, puniki akehan indik tapi asalnya indik sastra inggih punika bacakan kekawin. Wenten kekawin sami Mamurde Ramayana wenten cakep Haris Baratayuda Sumana Santake Bomantake miwah Suktesoma. Nah punika kekawin sani kedua riki wenten 5 keropakan utawi 5 cakepan. Haris wenten malih indik
warga pedewasa nek cakep. Terus punika wenten saking seniman muda Gaguritan Ahmad. Jika sane inunian reside ke upapira saha ke identifikasi. Indik manfaat utawi pikeno puniki wenten kekawin pasti puniki kanggen ritatkala wenten membebasan tradisi membebasan nika pasti sampun nganggen kekawin mewah keguritan. Ini indik ramayana punika dong daging nyane utawi daging sastra sane wenten ring cakepan ramayana punika jimbar pisan. Indik puniki indik agama siwa jantan sampun irika munggah ring ramayana yening tetesang pisan ngwacen ramayana saking panglit ngantos puput irika indik agama siwa sampun irika ke wasane ke Pidartayang. Taris sane lontar sampun jagi yang mangen seraina punika wenten mariga inggian pedewasan punika kanggen ngawilangin ala ayuning dina ritatkala pacang ngamargiang indik pancayanya pasti sampun nganggen sesuluh saking cakepan pedewasan sani ngranjing bacakan lontar mariga. Gaji tadi sempat disebutkan Ramayana. Nah, dengan kisah Ramayana yang ada dan ada yang di buku-buku Nika, apakah sama dengan apa yang ada di lontar? Kekawin Ramayana sane kesurat ring lontar puniki sampun saking tahun 90-an minap sampun dialih mediakan merupa buku. Indik teksnya ini pasti kepada tur irike sane mencetakkan buku sampun medaging tegas utawi terjemahan nganggen bahasa Bali. Punika mawinan dangan nganggen tatkala ring santian punika danganan untuk nganggen nganggen lontar ya. Untuk ring lontar punika ini ngriki durung medaging tegas nyane skemawon ring lontar wenten alas sane sampun daging tegas punika tebel pisan yening ramayana punika yening kekawin ramayana mendaging arti minap kalih keropak puniki tebel nyane. Itu tergantung dari pemilik biasanya. Tapi khususnya dari tim Bagelontar ini kan secara SOP itu hanya dari tim Bagelontar atau dari tim penyuluh bahasa Bali. Karena jika kita mengajak warga masyarakat lain, takutnya ketika proses perawatan atau konservasi ini nanti kan warga yang awam dengan lontar itu tidak tahu tata cara pelaksanaan atau perawatan naskah lontar itu. Jadi untuk menghindari kerusakan karena ketidaktahuan dari masyarakat tentang perawatan lontar. Jadi kami dari tim penyuluh bahasa Bali sudah diajarkan atau sudah dilatih di Dinas Kebudayaan tentang tata cara perawatan naskah lontar, bagaimana kalau istilah bahasa Balinya bagaimana ngebag, terus bagaimana mengawetkan dan bagaimana mengidentifikasinya. Menurut saya selama kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun 2017, awal-awal emang sulit. Tapi setelah diadakan dengan pelatihan dari Dinas Kebudayaan, jadi kami dari tim Bagelontar tidak mengalami kesulitan
kecuali yang mengalami kesulitan itu yaitu di saat mengidentifikasikan itu. Jika naskah lontar itu kurang lengkap, jadi kami agak kesulitan untuk mengidentifikasi, menentukan judul dan menentukan bentuk karena ketidaklengkapan atau kurang naskah itu atau hilangnya naskah itu. Jadi untuk perawatan atau konservasi ini kami tidak merasa kesulitan karena sudah didukung dengan sumber daya manusia yang sudah dilatih dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Tantangan yang paling utama yaitu dari pemilik, yaitu di saat kita menentukan judul, terus di saat kita mengalih bahasakan, itu yang tantangan pertama. Terus tantangan yang paling riskan yaitu pemahaman dari pemilik. Pemahaman dari pemilik karena pemilik naskah lontar ini sudah tentu ingin tahu apa-apa isinya gitu. Karena sang pemilik lontar itu taunya hanya ini lontar pingit atau sakral. Jadi kita harus memberi pemahaman lagi kepada masyarakat atau warga yang pemilik lontar agar bagaimana cara pelestarian naskah lontar ini. Terus dari intern atau dari penyuluh, dari kendala utama yaitu dalam menentukan judul. Karena jika itu naskah lontarnya lengkap, sudah barang tentu kita dari tim penyuluh bisa menentukan judul. Jikalau naskahnya kurang lengkap atau hilang, beberapa lembarnya hilang, jadi itu yang menjadi tantangan bagi kami di tim penyuluh bahasa Bali. Jika ditanyakan seberapa penting dari keberadaan penyuluh dalam perawatan naskah lontar ini, sangat-sangat begitu penting karena kita dari Dinas Kebudayaan yang menurunkan tim-tim penyuluh ini tujuannya agar membantu warga masyarakat yang mempunyai naskah lontar ini bisa merawat naskah lontar para leluhur dari masyarakat. Jadi sangat penting keberadaan penyuluh ini dalam perawatan naskah lontar agar menjaga atau tetap terjaga warisan berupa naskah lontarnya tetap terjaga. Kalau sifatnya digital, kebetulan kami dari tim penyuluh itu kan sudah mengikuti zaman, yaitu mendigitalisasi naskah lontar. Jadi ada beberapa naskah lontar yang sudah kami konservasi atau dirawat. Kami berusaha untuk didigitalisasi. Tujuannya agar suatu saat naskah yang sudah didigitalisasi itu bisa kita lihat secara langsung tanpa menurunkan naskah aslinya. Jadi
jikalau menuntut dengan di zaman era globalisasi atau zaman digitalisasi ini, kegiatan naskah ini kan beberapa ada yang belum didigitalisasi, jadi kami tetap melaksanakan kegiatan konservasi ini walaupun di zaman digitalisasi ini sudah canggih. Jadi kami berusaha jika ada naskah-naskah yang langka yang belum terekspos, kami meminta izin untuk mendigitalisasikan. Jadi tujuannya dari digitalisasi yaitu supaya ada jejak digital dari naskah tersebut apabila naskah itu mengalami kerusakan atau kelapukan. Yang saya harapkan seperti kata saya tadi, yaitu tujuan dari digitalisasi ini tidak lain sebagai jejak digital ketika naskah lontar itu mengalami kerusakan atau kelapuan. Jadi suatu saat jikalau pemilik ingin menyalin naskah aslinya, jadi kita mengikuti hasil dari digitalisasi naskah lontar itu, jadi tidak mengurangi makna dan kaidah dari penyurat yang dulu tentang naskah lontar yang sudah ada. Rencana dari penyuluh, jikalau itu di era versi 0 atau 5.0, kita terus mengikuti zaman. Seperti sekarang kita sudah mempunyai atau mengikuti program aplikasi Bali Simbar di komputer ataupun di smartphone. Jadi naskah lontar atau aksara Bali itu tidak lagi kuno atau kulot, jadi tetap mengikuti zaman. Kegiatan itu sudah dilaksanakan dari tahun 2018, kegiatan Bali Simbar ataupun aksara Bali dalam smartphone. Itu kalau gini yang dinamakan keyboarded e-billing Bali Simbar. Kalau di komputer atau di laptop itu Bali Simbar di genre. Kebetulan di tahun ini kami di tim penyuluh mau meluncing font aksara Bali. Ini hasil dari karya dari penyuluh bahasa Bali. Kegiatan dari penyuluh sesuai dengan tupoksi atau tujuan pokok dan fungsi dari penyuluh, yaitu salah satunya kan niki yang sekarang berlangsung konservasi atau perawatan naskah lontar. Selain itu ada kegiatan di bidang pendidikan, yaitu kelompok belajar bahasa Bali yang menyasar anak-anak dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Dari tingkat SD, kita dari tim penyuluh bahasa Bali melaksanakan kegiatan di masing-masing tempat tugas, yaitu dilaksanakan di Balai Banjar dan atas permintaan dari Biro Pendidikan, yaitu bisa dilaksanakan di sekolah di luar jam efektif pembelajaran. Selain itu dari tim penyuluh juga ada kegiatan bage atau di bidang budaya seni budaya, yaitu di bidang Dharma Gita. Itu juga termasuk tugas pokok dan fungsi dari penyuluh. Nah, kami dari penyuluh bahasa Bali sudah dalam seminggu ini sudah melaksanakan kegiatan pelatihan Dharma Gita. Nanti tujuannya suatu saat apabila di desa atau di kelurahan di masing-masing tugas dari penyuluh itu ada kegiatan keagamaan seperti piodalan, jadi kami dari penyuluh
bisa ikut serta dalam menggigitayan seperti ke kidung atau mempelawakya gitu. Selain itu juga kami dari tim penyuluh ada program siaran live langsung di radio semacam seperti di RRI Singaraja, itu radio nasional, dan radio lokal yaitu di radio Singaraja FM. Mungkin harapan ke depan sama seperti beberapa tim penyuluh yang lain, agar penyuluh ini tetap ada gitu, tetap mengemban tugas seperti tupoksinya. Kalau bisa, mungkin harapan mungkin posisi aman gitu. Mungkin setidaknya P3K gitu. Mungkin harapan beberapa dari penyuluh seperti itu. Oke, untuk yang terakhir niki yaitu kami dari tim penyuluh tidak lupa mengaturkan suksema atau terima kasih kepada pihak gereja yang memiliki naskah ini karena sudah diberi kesempatan ngayah merawat naskah lontar ini, karena jarang atau mungkin bisa dikatakan kalau di Buleleng, kalau kita masuk ke wilayah gereja atau kalangan gereja mungkin sangat sulit. Jadi dalam kesempatan ini kami dari tim penyuluh mengucapkan terima kasih ke pihak pemilik, yaitu di gereja sudah welcome atau sudah memberi izin kita bisa ngayah dalam kegiatan perawatan naskah milik gereja ini. Inggih, saking griya, angge griya ngaturang suksema pisan niki sampun ngewantu indek napi konservasi lontar ring griya sami sampun becik tersuksema pisan niki.